Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berupaya mencukupi keinginan dan kebutuhannya semaksimal mungkin. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk ekonomi dilandasi oleh rasa tidak pernah puas dengan apa yang telah diperoleh dan selalu berusaha terus-menerus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh para pengusaha, produsen, dan kaum kapitalis untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dengan cara menentukan harga jual dan jumlah produksi yang sesuai. Sifat manusia yang selalu berusaha mencari kepuasan dan kesejahteraan hidup telah melahirkan inovasi baru di era teknologi digital. Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lain adalah hasil karya dari para kapitalis modern guna memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan sifat rakus yang dimiliki oleh manusia. Melalui strategi marketingnya seperti diskon, gratis ongkir, dan visualisasi produk yang menarik, telah berhasil membuat orang-orang pindah berbelanja dari semula di pasar konvensional ke pasar online, dan hal ini mempengaruhi tingkat konsumsi dan gaya hidup di masyarakat. Fenomena banyaknya jumlah e-commerce di Indonesia ataupun di seluruh dunia adalah karya dari sistem kapitalis modern yang berhasil memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi dan inovasinya, sehingga mengubah cara orang berbisnis dan sekaligus menciptakan bisnis baru dengan model yang lebih efisien. And the thing with Facebook Marketplace is they will try and hit you up and get you to pay them money for the thing you're selling. Di era modern saat ini, ideologi kapitalisme mendominasi hampir seluruh ruang hidup dan aktivitas sosial manusia. Berawal dari revolusi ilmu pengetahuan pada masa pencerahan abad ke-16 dan mekanisme pasar bebas, lalu memuncak pada revolusi industri di akhir abad ke-18 di Inggris, yang ditandai oleh peralihan mode produksi dari tenaga kerja alamiah menjadi tenaga mesin. Pada era inilah kemudian menjadi titik kulminasi suatu ideologi dengan prinsip akumulasi modal serta ciri eksploitasinya terhadap alam dan sesama manusia. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang melibatkan individu atau swasta yang memiliki tujuan dalam perdagangan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin dari segala bentuk komoditas yang diperjualbelikan. Menurut Ayn Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan seperti itu, individu bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Sistem ini menghendaki adanya seorang pemilik modal sebagai pemilik alat-alat produksi dan juga para buruh atau pekerja yang siap untuk menjual tenaga dan waktunya demi upah kerja dari para pemilik modal. Tidak hanya itu, kesenjangan dan eksploitasi juga sering terjadi dalam proses produksi. Para buruh harus mengikuti aturan kerja yang ditetapkan oleh para pemilik modal, mulai dari waktu kerja hingga target produksi. Jika para pekerja tidak dapat mematuhi aturan dan target kerja tersebut, maka pemecatan adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Teori kapitalisme merujuk pada suatu rumusan yang menjadi titik tolak akumulasi modal. Karl Marx menyebutnya dengan sirkulasi komoditas kapital, yaitu modal, komoditas, uang. Maksud dari rumusan ini adalah pemilik modal dengan segala kekuasaannya atas alat-alat produksi menghasilkan suatu komoditas untuk dijual dan mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan. Dalam rumusan tersebut, terdapat tendensi pemilik modal untuk memikirkan berbagai cara dalam memasarkan komoditasnya supaya cepat terjual agar dirinya dapat melakukan produksi lagi dan mendapatkan keuntungan lagi dari setiap penjualan produknya. Sistem ini tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Kita bisa lihat di zaman sekarang, gaya hidup seperti konsumerisme dan hedonisme sudah menjadi tren di masyarakat, terutama anak muda. Bahkan benda yang melekat di tubuh kita seperti smartphone, pakaian, makanan, dan sosial media, semuanya berakar dari kapitalisme.
Sistem ekonomi kapitalis menitik beratkan pada individu untuk memiliki hak milik atas semua alat produksi dan juga distribusi. Kepemilikan ini disebut kapital yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Rantai kapitalisme berkembang pesat seperti wabah yang tumbuh subur karena semua orang membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Sistem kapitalisme tidak akan berjalan dengan baik apabila ada satu peran yang hilang. Karl Marx, seorang ekonom politik dan filsuf sosial, memberikan kritiknya terhadap sistem kapitalisme yang dapat menyebabkan keserakahan dan ketidaksetaraan di antara warga negara dan pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Walaupun demikian, ternyata kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas dan cenderung lebih mengarah ke sistem sosial yang menyeluruh, bukan hanya sekedar sistem ekonomi. Kapitalisme akan terus berkembang, bergerak, dan beradaptasi dengan zaman. See? It's a revolution. Capitalism's days are numbered. Then there goes our freedom. If socialism wins, America loses. We have nothing to lose but our chains. And our civilization. Learn some history. Private property and free markets built modern-day society. And modern society is the problem. Ideologi ekonomi kapitalisme berkembang dengan sangat cepat sehingga berubah menjadi sesuatu yang sangat kompleks dan akhirnya mampu mempengaruhi seluruh bagian dari kehidupan, mulai dari pendidikan, budaya, geopolitik, ekonomi, gaya hidup, dan individu riset. Dalam fase ini, kapitalisme global tidak hanya melakukan kegiatan produksi dan konsumsi seperti akumulasi modal, tetapi juga menabung dan berinvestasi supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kapitalisme modern ditandai dengan perubahan struktur ekonomi global yang lebih terintegrasi dan didorong oleh teknologi seperti kehadiran perangkat digital dan platform online. Kapitalisme modern juga menggambarkan globalisasi ekonomi yang semakin memperkuat peran perusahaan multinasional dan memungkinkan perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia. Tahun 2010 merupakan eranya revolusi industri keempat yang membahas Internet of Things yang lebih menyeluruh, di mana internet tidak lagi permanen tetapi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, semakin berkembangnya revolusi digital telah menciptakan dunia virtual dan dunia fisik yang lebih fleksibel, merubah cara berpikir, gaya hidup, dan eksistensi diri, sehingga revolusi industri keempat disebut tidak hanya sekedar revolusi mesin, tetapi justru dalam konteks yang lebih luas. Can you compose a haiku poem? Era revolusi industri keempat secara perlahan mulai menggantikan tenaga manusia dengan mesin dan juga tenaga pemikir dengan komputer. Perkembangan yang dibawa memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor industrial dan tidak diinginkan oleh para pekerja, karena tenaga mesin dan sistem otonom terbukti lebih efisien secara biaya dan juga waktu bagi para kapitalis, sehingga para buruh dan pekerja tergeser oleh kemampuan mesin yang dapat bekerja berpuluh-puluh kali lipat lebih cepat demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kaum kapitalis. Salah satu dampaknya yaitu globalisasi ekonomi yang semakin kuat yang memungkinkan terbentuknya pasar global yang lebih terintegrasi, sehingga perusahaan dapat beroperasi di seluruh dunia dan mencari keuntungan dari pasar yang lebih besar. Secara positif, globalisasi telah membantu umat manusia untuk dapat berkomunikasi secara lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi. Demikian pula terhadap perkembangan sains dan teknologi yang semakin mempermudah segala pekerjaan manusia dengan hadirnya robot AI dan smartphone yang terus upgrade versi terbaru dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Namun di satu sisi, globalisasi ekonomi juga membawa dampak negatif, contohnya seperti peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang justru semakin meningkat di era kapitalisme global. Penyebabnya
karena perusahaan besar semakin mendominasi pasar global, sementara usaha kecil dan menengah lebih sulit untuk bertahan. Kemudian dampak yang lain adalah isu lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Terkadang sebuah bisnis yang hanya mengutamakan keuntungan seringkali mengabaikan dampaknya. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah perubahan iklim. Kapitalisme global sebenarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kapitalisme klasik yang telah dikritik oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital. Dalam kapitalisme klasik, ruang lingkup atau jangkauan kekuasaannya hanya dalam satu negara. Sedangkan dalam kapitalisme global, dunia seakan tidak memiliki batasan kedaulatan lagi. Munculnya berbagai perusahaan multinasional merupakan bentuk nyata kehadiran kapitalisme global di dunia. Pasar berkembang menjadi pasar bebas yang tidak hanya memperdagangkan barang dan jasa, tetapi juga menyangkut pasar mata uang dan pasar modal. Sistem kapitalisme modern saat ini hanya berlandaskan pada nilai-nilai materialistis. Para kapitalis berlomba-lomba melakukan produksi besar-besaran untuk meraih keuntungan yang banyak. Selain itu, agar produknya menang di pasar dan mengalahkan kompetitor, tiap-tiap pengusaha pasti melakukan strategi untuk meraihnya. Lewat strateginya, tak jarang konsumen jatuh ke dalam gaya hidup yang konsumtif karena tingkah laku dan pola pikirnya terjebak dalam nilai-nilai materialistis. Sistem ini awalnya dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, namun hari ini justru menjelma menjadi gaya hidup baru. Orientasi hidup pun berubah ke arah kepentingan dan keuntungan. Kemajuan yang diusung dalam globalisasi menawarkan berbagai kemudahan, keindahan, dan pemenuhan kebutuhan yang serba instan dengan budaya konsumsi yang dipegangnya, sehingga dapat dikatakan masyarakat hari ini sebenarnya merupakan hasil dari kreasi kapitalisme global. For 4 gigabyte model, we're going to price it at that same $499. No premium whatsoever. $499. And we're going to have an 8 gigabyte model for just $599. Dalam perkembangannya, kapitalisme global membutuhkan adanya masyarakat konsumen untuk melahap semua produk-produk buatannya. Mobile phones, just about 1 billion last year worldwide. So what does this tell you? What this tells you is that 1% market share equals 10 million units. This is a giant market. If you just 1% market share, you're going to sell 10 million phones. Masyarakat konsumen melihat eksistensi dirinya hanya dengan perbedaan komoditi yang dikonsumsi dan melalui status sosial yang menempel di balik produk tersebut. Fakta mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat konsumen melakukan kegiatan konsumsi terutama hanya untuk penentuan identitas diri. Tindakan konsumsinya tidak hanya mengarah pada nilai guna, tetapi selalu mengarah pada nilai identitas. Dalam hal ini, yang menjadi patokan adalah tren atau gaya hidup yang sedang berlangsung dalam kelompok masyarakat. Jika kita perhatikan di zaman sekarang, baik di media sosial atau di kehidupan nyata, iklan adalah hal yang sering kita temukan hampir setiap menit. Di sepanjang jalan raya, kita akan melihat banyak sekali banner-banner iklan yang berisi ajakan untuk membeli suatu produk. Kemudian di media sosial, kita akan menemukan berbagai iklan e-commerce yang sangat masif yang berisi promo gratis ongkir, diskon, hingga bonus belanja yang dapat mempengaruhi emosional kita. Semua iklan itu adalah trik dari kapitalisme global untuk membuat masyarakat memiliki moral hedonis, karena di era globalisasi, iklan adalah ujung tombak kapitalisme. Melalui iklan, otak manusia dicuci dan dibuat lumpuh daya kritisnya. Di hadapan keinginannya, manusia semakin tak rasional dan semakin tak fungsional kehidupannya. Ia dari waktu ke waktu menghabiskan energi untuk mengejar impian demi impian yang seringkali bukan sesuatu yang dibutuhkan. Media iklan tidak hanya bercerita tentang sebuah produk,
Di balik bungkusnya tersembunyi gemerlap tentang kehebatan, kesuksesan, dan kebanggaan terhadap produk yang dibelinya. Membeli motor, mobil, gadget, dan barang lainnya kini tidak lagi soal fungsi, tapi ada status sosial dan gengsi yang melekat di balik merek tersebut. Ready? Cause here comes the twist. A villain appears, called a capitalist. He puts the proletariat, that's us, in chains, exploits our labor in pockets of gains. Through slick ads, he tricks lads and ladies in kind. Selling fake needs, he poisons our hearts and minds. He rots our soul through alienation, pursuing limitless accumulation. He works us into an early grave. Through debt steals back the money we save. Seseorang akan merasa malu atau kehilangan kepercayaan dirinya jika menggenggam suatu barang yang sudah pudar daya status sosialnya. Alasannya karena munculnya produk baru sehingga status sosial juga berganti. Padahal barang lama masih berfungsi dengan baik. Begitulah cara kerja iklan. Para kapitalis di luar sana sangatlah cermat membaca apa keinginan kita. Mereka turut melukisi dan mendikte apa maumu sesukanya. Keinginan seseorang terus dicecar sepanjang waktu dan dibenamkan hingga menyatu dalam hati dan pikiran. Sehingga orang tidak lagi hanya membeli produk barang, tetapi juga membeli status, atribut, gaya hidup, dan bahkan eksistensi. Iklan dalam berbagai bentuknya, baik visual, audio, dan audiovisual, merupakan strategi pemasaran bagi para pemilik modal untuk memasarkan produknya. Kekuatan tanda yang dikonstruksi untuk dapat menonjolkan keunggulan produk dan menjadi stimulus bagi setiap orang yang melihatnya, menjadikan iklan sebagai media yang paling efektif untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk. Moralitas hedonis yang mengedepankan individualisme dan status sosial selalu dihubungkan dengan masyarakat konsumen. Hal ini tentunya menjadi mungkin karena dalam kapitalisme global, kegiatan produksi sudah bergeser dari penciptaan barang konsumsi ke penciptaan identitas sosial. Gaya konsumsi yang dipandu oleh advertising atau iklan dalam kapitalisme global ternyata telah menciptakan suatu masyarakat konsumen yang seakan-akan menjadi sapi perahan kaum kapitalis. Bahkan jika kita merujuk pada konsep Karl Marx dalam sistem filsafatnya yaitu materialisme, salah satu cangkupan basis struktur adalah kekuatan produksi seperti alat-alat kerja, teknologi, dan pekerja. Maka iklan sebagai media representasional juga tergolong dalam kategori kekuatan-kekuatan produksi dalam basis struktur. Secara ringkas dalam perkembangannya, kapitalisme global membutuhkan masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk kapitalisme yang disampaikan dengan persuasif melalui periklanan. Maka budaya industri yang semula merupakan mode produksi bergeser dan berkembang menjadi budaya konsumsi, sehingga membuat masyarakat termanipulasi dan lambat laun terpisah dari eksistensi sosialnya dan selanjutnya menciptakan bentuk-bentuk individualisme baru. Kapitalisme modern memperlihatkan perubahan signifikan dalam ekonomi global yang mempengaruhi cara hidup manusia, lingkungan, dan keseimbangan sosial. Perubahan ini menghasilkan keuntungan dan juga tantangan, dan diperlukan pengaturan dan regulasi yang tepat untuk memastikan agar keuntungan kapitalisme dapat dibagikan secara adil dan lingkungan tidak terus menderita.